Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du, langkung tipayun mangga urang sadayana nyanggakeun puja sinareng puji syukur kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah dina danget ayeuna urang masih tiasa dipasihan dipangparinan sehat kakiatan sehingga tiasa ngalangkahkeun dua sampean urang ka tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan aya dina rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam pamugi senantiasa dicurahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para pengikut ajaranana, mudah-mudahan dugikeun ka urang sadayana ila yaumil akhir, dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak anu dirahmati ku Allah subhanahu wa ta'ala, anu urang mudah-mudahan saya sadayana tiasa dipasihan istiqomah dina ngiringan kajian wengi Salasa. Kamari teh aya request ya Pak, aya request bahwa di setiap sasih nate orang dibagi sababaraha bagian gitu. Minggu pertama teh orang nyobian bade mengkaji ilmu nahu sareng sorof. Nah, aya anu tos terang, aya nahu teh naon, sorof teh naon, aya anu acan sama sekali aya sih. Sanes aya betus. Nah, alhamdulillah pengawasan wengi ayeuna urang bade ngabahas eta ilmu nahwu sareng sorof. Baik, kita masuk ke materi malam hari ini Pak, terkait dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ada yang sudah tahu Pak ilmu nahwu itu apa, ilmu sorof itu apa perbedaan keduanya, dan apa kaitan keduanya? Ada yang sudah tahu? Belum? Jadi dalam bahasa Arab itu Pak dikenal dengan, saya sebutkan 5 saja. Ini ilmu bahasa Arab. Nah ini bahasa Arab Pak, belajar. Sanes orang Arab tadi mempelajari ilmu Arab. Karena yang kita baca setiap hari adalah Al-Quran kan, dan itu berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini itu ada yang namanya arud. Nah, arud Pak. Arud ya, satu arud. Kemudian ada lagi namanya mantik. Pernah dengar mantik Pak? Mantek. Kemudian ada lagi yang namanya ilmu balaghah. Balaghah. Kemudian ada namanya ilmu nahwu. Kemudian baru ilmu sorof. Berarti ada berapa Pak? Ada 5 nih. Nah, pembagiannya seperti ini. Yang tiga ini kaitannya dengan mempercantik atau memperindah kalimat. Yang ini memperindah kalimat. Nah,
Sedangkan yang nahu dengan sorof itu untuk membuat kalimat bahasa Arab yang baik dan benar gitu. Itu bedanya, Pak. Jadi kalau nahu dan sorof itu lebih ke membuat susunan bahasa Arabnya baik dan benar. Sedangkan yang tiga, arud, mantik dengan balagoh, itu untuk memperindah bacaan. Kalau kami di pesantren itu banyak kitabnya, Pak. Ini salah satu beberapa. Ini hanya sebagian kecil yang saya bawa ya. Jadi banyak sekali. Ini salah sebagian. Kitabnya tebal-tebal dan ini beberapa jilid. Salah satunya ini. Pernah dengar Alfiyah, Pak? Oh, ini namanya Alfiyah nih. Ini isinya adalah tentang nazom. Nah, ini saya contohin ya. Ini contoh yang arud, mantik, balago ini. Itu sudah bicara tentang memperindah. Contoh misalkan qala Muhammadun huwa ibnu Malik, ujungnya adalah kaf. Ahmadu rabbillaha khairu Malik, ujungnya ka. Kemudian musallian ala nabiyil mustafa, fa. Wa alihil mustakmilina syarafa, fa kaf gitu. Itu yang dimaksud yang atas. Jadi mempercantik bahasa seperti ilahi lastulil firdausi ahla la wala aqwa ala naril jahimi, kan itu. Itu syair yang dibuat dari yang atas itu. Bagaimana membentuk sebuah kalimat yang indah, yang atas. Sedangkan nahu dan sorof itu untuk membuat kalimat di dalam bahasa Arab yang baik dan benar. Begitu, itu bedanya. Kalau di bahasa Indonesia, kita mengenal istilah ada tulis. Di bahasa Indonesia kita mengenal istilah ada kata ya. Kata itu kalau disusun jadi apa? Kalimat. Nah, ini nanti kita bahas kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat ini adalah kata. Begitu ya. Balik nih. Karena memang padanan kata dalam bahasa Indonesia ada yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab dan sebaliknya. Kata membentuk kalimat. Ini dalam bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa kita ini mah. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan kalam. Ini Pak, sebut dengan kalam. Nanti kita bahas bahwa di dalam tarkib misalkan disebutkan dalil apa itu kalam, al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Nanti kita bahas. Jadi ada kalam, kemudian ada yang namanya kilmatun atau kalimat. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab ini bermakna kata. Nah, sedangkan kalam ini itu kalimat. Bisa dipahami, Pak? Kalam, kalimat, kalimat, kata dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Nah, ini kalau orang yang ngaji tajwid itu ketemu qalqalah sugro, qalqalah kubro. Apa qalqalah sugro? Qalqalah kecil. Maksudnya apa qalqalah kecil, qalqalah besar? Ebna gitu, ageng alit. Ab berarti kubro. Ab sugro. Hah?
Jadi qalqalah yang berada di tengah kalimat, contoh misalkan abtar, gitu ya. Qalqalah apa ini? Kenapa dikatakan sugro? Kalimat ini kalimat apa? Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Jadi bukan kalimat dalam artian satu ayat. Qul huwallahu ahad, misalkan begitu kan, ada di ujung ya. Qul huwallah, misalkan qul huwallahu ahad gitu. Kan ini ada di ujung kan. Nah, bukan seperti ini gitu. Bukan di ujung ayat, tetapi ujung kalimah dalam bahasa Arab atau ujung kata, tengah dan ujung kata. Kalau ini ujung kata, ujung kalimat, berarti ini qalqalah kubro gitu kan. Kalau ini sogir, sugro gitu. Itu maksudnya. Jadi ketemu tuh di dalam bahasa Arab yang namanya qalqalah sugro berada di tengah kalimat. Bahasa lain kata di sini lafaz. Lafaz itu dalam bahasa Arab ternyata sudah diindonesiakan. Oh, melafadkan, lafaz. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Ada gampil ya malah. Gampil ya. Tuh. Diulang. Jadi ilmu nahu itu apa, Pak? Ilmu nahu untuk apa sih fungsinya? Membuat kalimat yang baik dan benar. Itu ya. Jadi ilmu nahu berarti adalah ilmu yang mempelajari untuk menyusun bahasa Arab dengan baik dan benar. Sedangkan tadi ada arud, ada balaghah, ada mantik, itu hanya untuk mempercantik kalimat atau mempercantik kalam, lafaz. Nah, sekarang apa itu sorof? Ai sorof tenawan, Pak? Sorof itu perubahan bentuk dari satu kata ke bentuk lainnya. Nah, ini saya hapus. Jadi sorof adalah perubahan bentuk dari satu kata ke bentuk lainnya. Contohnya, ini apa namanya, Pak? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Masjid. Tulisannya gimana, Pak? Begitu. Gitu ya. Ini masjidun. Apa asal kata dari masjidun? Ayo, apa asal kata dari masjidun? Sajada, sin, jim, dal. Asal katanya dari sin, jim, dal. Atau sajada. Ini asal katanya, Pak. Apa itu sajada? Bukan tempatnya kalau ini. Kalau ini adalah telah bersujud. Kalau ini artinya telah bersujud. Tempat bersujud namanya masjid. Jadi masjid itu nanti ketemunya diisi makan atau menunjukkan tempat. Nah, sampai situ dulu. Ini contoh dari yang namanya bahasa Arab itu dia memiliki struktur kalimat. Dia memiliki struktur kalimat. Apa saja? Ada 3. Saya hapus saja dulu ya. Ada 3. Nah, ini ada 3. Apa saja? 1, isim. 2 adalah fi'il. Yang ketiga adalah apa? Huruf. Nah. Tadi sorof dulu ya. Sorof itu perubahan bentuk tadi dari jalasa, sajada tadi ya. Dari jalasa tadi, Pak, sajada. Jalasa lagi. Sajada gitu ya. Sajada. Judu. Nah, gitu ya. Tuh, ini
Sajada yasjudu titik 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 masjidun. Ini perubahan bentuk dari sajada yasjudu titik 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 masjidun. Tuh. Ini yang disebut dengan ilmu sorof. Perubahan bentuk dari satu kata ke bentuk lainnya. Begitu. Kalau ilmu nahu tadi bagaimana membentuk satu kalimat yang baik, contohnya doroba zaidun. Nah ini biasanya. Doroba zaidun. Yang bernama Zaid telah memukul. Doroba itu telah memukul. Zaidun namanya Zaid. Zaid telah memukul. Nah ini ilmu nahu nih Pak nih. Bagaimana membentuk ini dulu, baru kemudian ini. Boleh nggak Zaidun doroba? Nah, boleh nggak? Boleh. Nah itu harus dijelaskan kenapa boleh, kenapa tidak boleh. Itu ilmu nahu. Tetapi kenapa menggunakan doroba? Padahal doroba itu bentukan katanya bisa dari doroba yad ribu. Nah, yadribu. Kenapa menggunakan yang yadribu, yang doroba, tidak yadribu? Kenapa? Ini yang disebut dengan tasrif, ini yang atau sorof, ini yang disebut dengan ilmu nahunya. Jadi sebetulnya ilmu sorof itu bagian dari ilmu nahu gitu. Ini bagian, Pak, tidak terpisahkan. Begitu. Kalau di kita mah ya makan aja. Saya mau makan, dia mau makan. Kalau di bahasa Arab enggak. Nanti dia jadi apa? Kalau perempuan jadi apa? Kalau laki-laki jadi apa? Gitu. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Akan berbeda. Itu. Nah, di bahasa Arab itu ada 3 unsur pembentuk kalimat, yaitu isim, fiil, dan huruf. Apa itu isim? Isim itu difahami secara sederhana. Pertama adalah kata benda, atau kata sifat, atau kata kerja tak berwaktu. Nah, gitu. Kata kerja tetapi tidak berwaktu. Itu juga masuk ke dalam isim. Namanya isim. Sedangkan fiil adalah kata kerja dan berwaktu. Jadi ini berwaktu. Sedangkan huruf itu adalah yang tidak termasuk isim dan tidak termasuk fiil. Gitu gampangnya, Pak. Kalau nanti tidak isim, tidak fiil, pasti huruf. Itu dulu. Saya ulangi. Jadi kita belajar di sini ataupun langsung di sana, di Arab sama aja, pasti begini. Yang namanya bahasa Arab itu terdiri dari 3 unsur kalimat. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah huruf. Isim adalah, gampangnya adalah kata benda, atau kata sifat, ini atau ya, atau kata kerja yang tidak berwaktu. Apa contohnya? Contohnya, Pak, masjidun. Kata kerja atau kata kerja, kata benda atau huruf? Kata benda. Berarti dia masuk isim, fiil atau huruf? Isim. Begitu, Pak, cara membedakannya. Safarun. Apa ini? Bepergian. Ah, masuk ke fiil atau isim? Kenapa masuk ke fiil? Ah, berwaktu enggak? Kapan dilakukan? Mana waktunya? Bersafar. Kapan bersafar? Ah, berarti masuk di sini nih. Kata kerja tidak berwaktu. Setiap kata kerja yang tidak berwaktu itu masuk ke kategori isim. Seperti ini, safarun. Safarun itu bersafar, berjalan. Berjalan. Kapan berjalannya? Nggak tahu. Berarti tidak ada waktu. Berbeda dengan safaro. Nah, tuh, beda ini, Pak.
Cuman dengan ro aja beda tuh. Kalau ini telah berpergian. Kalau telah bepergian, kapan? Sudah atau belum? Sudah, waktunya sudah lewat. Berarti ini berwaktu. Kata kerja atau fi'il. Tuh Pak, cuman beda ro dengan run. Nanti di Al-Quran lebih dahsyat lagi. Cuman ro, run, rin aja, itu bisa berbeda makna. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti di situ, dengan diteruskan alaihim walad, itu akan berbeda makna. Itu di tahsin sudah saya bahas tuh Pak. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti dengan tidak, hati-hati. Makanya di situ tidak boleh ada saktah. Karena ini pada ilmu nahwu dibahas. Berhenti di bukan yang tempatnya, hati-hati memotong makna. Apa makna ghairil maghdubi alaihim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang apa? Waladolin, dolin, yang disesatkan, yang kau murkai di situ. Berhenti di alaihim akan berbeda makna. Makanya hati-hati di Fatihah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, harus nyambung. Di situ. Lanjut. Jadi dalam bahasa Arab, Pak, perbedaan harokat ini akan mengakibatkan atau berefek kepada perbedaan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, beda nggak? Beda, nanti saya bahas Pak. Ini fiil. Kemudian huruf yang tidak ada di antara ini. Contohnya huruf ba. Apa ini? Apa ini? Ba, bi. Apa ini? Bi. Kenapa disebut huruf? Apa arti bi? Ada nggak? Ada sebetulnya. Bi itu dalam bahasa kita disebut dengan kan? Ada yang mengartikan dengan. Gampangnya gitu dulu. Kata sambung. Ada yang kalau di kita mah konjungsi ya. Konjungsi kalau dalam bahasa Indonesia kata sambung nanti. Kalau tidak ada itu jadi bingung itu kalimat naon sih manana gitu. Jadi sederhananya adalah nanti huruf itu kata sambung. Tetapi nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut, tidak hanya menjadi kata sambung. Ini pahaminya begitu saja dulu ya. Saya ulangi. Isim itu adalah kata benda atau kata sifat atau kata kerja yang tidak berwaktu. Sedangkan fiil adalah kata kerja dan berwaktu. Sedangkan huruf yang bukan isim dan juga bukan fiil. Nah, sekarang kita bagi lagi. Fiil itu terbagi menjadi 3. Ada apa saja Pak? Fiil madi. Nah, fiil madi. Kemudian fiil mudore. Mudori. Kemudian fiil amr. Kalau ini telah berlalu atau lampau. Kalau ini sedang atau akan datang. Kalau ini adalah perintah. Gitu. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Arab dibagi 3. 1 adalah fi'il madi, 2 adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Fi'il mudhari sedang atau yang akan datang. Amr adalah perintah. Oh ini kalau sudah paham ini Pak, itu ngeri Pak. Contoh misalkan penerapan ini.
Di Al-Quran, pada saat menjelaskan tentang kiamat itu masa depan, masa lalu, atau sekarang? Apa mana yang mencirikan itu masa depan apa? Hah? Belum terjadi, iya karena kita mah. Tapi bagi Allah kan semuanya sudah selesai, sudah tahu Allah. Tapi lihat konteks dalam Al-Quran, disebutkan sekarang atau masa depan. Seperti dalam contoh surat An-Naba, yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani. Dan ini Allah di dalam Al-Quran sering dengan kata-kata yaqulu. Yaqulu ini masuk ke dalam kategori yang mana? Apakah madi, mudhari, atau amr? Tahunya di mana bahwa ini masuk ke mudhari? Apa fi'il madinya? Qala. Qala yaqulu. Pada saat membahas tentang kubur, kemudian kiamat, ternyata yang digunakan kata yaqulu. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Menggunakan kata yaqulu, kenapa? Karena semuanya belum terjadi, yang akan datang. Tidak menggunakan kata qala. Itu bermakna berarti kiamat itu belum terjadi. Begitu. Menarik juga ada yaqulu digunakan di dalam surat Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka orang-orang kafir berkata, seandainya aku dihidupkan kembali ke muka bumi, maka aku akan melaksanakan amal soleh yang banyak, sedetik pun tidak akan ditinggalkan. Kenapa bahasanya menggunakan yaqulu, tidak qala? Nah, sedang atau kita fase ke akhirat, ke fase yaumul hisab itu ada fase apa setelah meninggal? Alam kubur, Pak. Seolah-olah yaqulu ini mengatakan, yaqulu mereka orang-orang yang sekarang sudah ada di alam kubur itu, mereka semua nih Pak, semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia mengatakan seandainya saya dihidupkan kembali, menggunakan kata yaqulu, sedang berlangsung berarti Pak. Berarti sekarang itu mereka semua yang ada di alam kubur mengatakan itu, Gusti hoyong amat gitu, balik deui ka dunia. Upami tiasa mah sedetik pun tidak akan meninggalkan amal soleh, menggunakan kata yaqulu, sedang. Ini mah bukan nanti Pak, sedang. Karena sudah ada yang meninggal. Begitu. Kata yaqulu. Itu ya. Jadi ada madi, ada mudhari, ada amr. Itu dulu Pak. Madi lampau, kemudian mudhari sedang atau yang akan datang, dan yang ketiga adalah amr. Ayo pada ditaroskeun Pak, mulai berkunang-kunang atau kumaha? Bilih ayo langsung berkunang-kunang gitu. Lalaunan bae mah Pak urang. Da nu ngaulangna ge sanes orang Arab. Diwajar bae pemilepat-lepat sakedik mah Pak. Nah, jadi tadi yang pertama adalah kalam. Kan Allah mah biasanya dikatakan Allah kalam, kalamullah kan ya. Manusia ada yang berkalam nggak? Kalamun Nurudin. Ada nggak? Kenapa kalau berkalam itu biasanya lebih ke kalamullah, Allah berkalam, berbicara. Disebutkan di ilmu takrib, di kitab takrib itu, al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wadi. Ini bukunya sedang saya susun Pak. Nanti insya Allah dibukukan seperti waris Pak ya. Nanti kita bahas per bab,
insya Allah nanti mudah-mudahan sampai hatam. Al-kalamu huwa labdul muraqabul mufidu bilawadi. Jadi al-kalam, kalam itu definisinya adalah al-lafdu, lafaz atau ucapan, tadi kata tadi, muraqab. Muraqab itu yang tersusun. Itu muraqab itu tersusun. Al-mufid, mufid itu yang punya faedah bil wad'i dengan sengaja. Dari sini itu bisa dimaknai bahwa yang namanya kalimat kalam dalam bahasa Arab itu adalah dia yang berlafaz. Berarti susunannya ada lafaz. Satu, syaratnya. Yang kedua adalah muraqab. Dia harus tersusun dari bahasa Arab yang baik dan benar tadi. Doroba Zaidun. Tidak dorobi Zaidan misalnya. Enggak begitu secara kaidah. Al-mufidu dia punya faedah. Yang diucapkan ini memang punya arti. Kalau tidak punya arti, bukan kalam namanya. Itu syarat utama. Dan yang ketiga adalah disengaja. Berarti upami ieu mah aya anu ngalindur dah. Teu tiasa Pak disebut kalam. Karena bil wad'i kalam itu harus sadar dalam kondisi memang disengaja ngomong. Nah, begitu. Maka berarti secara sederhana kalam ini adalah sebuah kalimat yang punya makna, terdiri dari kata demi kata dan dilakukan dengan sengaja. Gitu, Pak. Berarti kalam itu bukan hanya untuk kalamullah misalkan. Enggak. Bisa kalamu Zuhri, misalkan kalamu Nuruddin bisa saja. Menurut definisi ini. Di kalam itu begitu. Sampai sini Pak, bisa dipahami Pak? Bisa gambilnya? Ima karek oge naona, ima mukodimah ya Pak, kalem. Mukodimah ima kalem. Oh, masih seur tuh Pak tuh. Oh. Enggak. Lafaz bismillah. Itu benar enggak? Lafaz bismillah. Betul. Betul. Lafaz bismillah itu terdiri dari apa? Ada terusannya. Lafaznya betul. Lafaznya betul, tetapi sebetulnya kalau dalam ilmu nahu itu bukan hanya lafaz. Tetapi sudah kumpulan dari lafaz. Kumpulan dari lafaz itu tadi apa? Kalam. Sudah kalam. Dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Masuk nggak? Al-lafdu, berlafaz-lafaz nggak? Masuk. Kedua, tersusun nggak? Muraqab. Tersusun. Yang ketiga, punya faedah nggak? Bisa dimaknai nggak? Bisa. Yang keempat, disengaja nggak ngomongnya? Sengaja. Berarti masuk kepada kalam. Kalau ditanya lafaz bismillah itu apa? Sebetulnya bukan hanya bismillahnya, tapi ada ba'nya, ada isminya, ada Allahnya, ada Rahmannya, ada Rahim. Itu yang disebut dengan lafaznya. Bagus Pak pertanyaannya nih, sekalian. Berarti lafaz bismillah. Ustadz, kok kita belajar ini? Apa sih maknanya? Apa fungsinya di Al-Quran? Banyak Pak. Memang ini bahasanya. Nih, kita bahas yang bismillah. Bismillah. Kita bahas yang ini dulu. Nih, Pak. Bismillah ini asal katanya tidak begini. Asal katanya tuh begini, ba sendiri, kemudian ditambahkan ismun. Asal katanya bi ismun, bi ismun. Asal katanya begini, ada alifnya nih Pak. Asal katanya lafaz ini. Kenapa kok jadi tidak ada alifnya? Dalam ilmu nahu disebut likasrotil istimali, karena orang banyak membaca atau menggunakan lafaz bismillah ini.
Jadi dalam ilmu nahu ini akhirnya dibuang alifnya. Tadinya bismillahirrahmanirrahim. Apa contohnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di Iqra, Pak, itu tidak dibuang alifnya. Coba nanti Bapak lihat. Iqra bismi rabbikal. Nah, alifnya tidak dibuang. Kalau tidak percaya nanti dibuka di Iqra. Nih, kita lihat ya. Di Iqra itu tidak dibuang. Memang asal katanya ada alif. Tuh, kelihatan nggak Pak? Bener nggak? Ada alif kan? Asal katanya tuh begini Pak, biismi rabbika. Ah, biismi rabbika. Asal katanya ada alif. Dalam bahasa Arab, kalau si kata itu banyak digunakan dan alifnya ini adalah alif yang ada hamzah, ada alif. Apa bedanya Pak? Ayo. Ada hamzah, ada alif. Nah, itu bisa dikasih pada Oh. harokat. Nih Pak ya, di bahasa di ilmu nahu ada perbedaan yang namanya hamzah dengan alif. Kalau kita mah semua alif, anu aya kasroh, anu aya harokatan alif, anu teu aya alif. Enggak, di ilmu nahu mah dibedakan. Yang namanya hamzah itu adalah alif yang berharokat. Namanya hamzah. Alif yang berharokat namanya hamzah. Sedangkan alif yang tidak berharokat namanya alif. Alif saja. Apabila ada alif yang berharokat namanya hamzah. Apa contohnya? Iqra bismi rabbika. Iqra, iqra. Tuh, iqraun, iqra. Alifnya ada harokatnya enggak? Apa harokatnya? Kasroh, domah, fathah, kasroh. Alif berkasroh namanya hamzah. Saya ulangi. Alif yang berkasroh namanya hamzah. Sedangkan alif yang tidak berkasroh namanya alif saja. Begitu Pak. Contohnya mana ini? Bismi rabbika. Bismi rabbika ini alifnya tidak ada. Apakah sukun di sini? Enggak. Apakah kasroh di sini? Enggak. Enggak ada Pak harokatnya. Kalau tidak ada harokat disebut alif saja. Itu bedanya Pak di ilmu nahwu. Dan ini nanti berguna untuk memahami selanjutnya gitu. Nah, kita masuk ke bismillah. Bi ismun. Ismun itu apa namanya? Apa namanya? Apa artinya? Nama. Ini artinya nama. Asal katanya ismun. Kemudian ditambahkan bi. Nah, bi ini tadi masuk ke kategori apa, Pak? Huruf, fiil, atau isim? Huruf. Nah, ini huruf. Nah, bi ini, Pak, dalam ilmu nahwu nanti kita belajar. Bi ini fungsinya adalah untuk mengkasrohkan isim setelahnya. Ini isim. Ini isim. Ini huruf. Berarti ini harus dikasrohkan menjadi bismin. Asalnya bismin. Ternyata di depannya adalah lafaz Allah. Apabila dua isim bertemu, yang satu isim, yang kedua juga isim, maka ini nanti harus diidofahkan. Apa itu diidofah? Disatukan. Nunnya, tanwinnya menjadi hilang, kemudian nanti di kasroh saja, tidak perlu ditanwin. Makanya menjadi bismillahi. Asal katanya Allahu, menjadi Allahi. Karena nanti ini menjadi badal. Nanti kita belajar ini, Pak. Begitu. Baru belajar, Pak, ini. Wah, nggak apa-apa, Pak. Sekarang masih kunang-kunang, nggak apa-apa. Besok pingsan. Aman, Pak. Ternyata ilmu Al-Quran teh banyak, Pak. Tasin wage cun beres. Aya deui cenah makhluk anyar bisa. Aya deui wae cenah Ustaz mah. Da memang kieu atuh Pak. Lanjut Pak. Ini menurut ulama begini. Ini kaitan dengan ilmu nahwu luar biasa Pak. Kata ulama begini.
Kita mengenal kitab Al-Quran, kitab di syariat Islam itu ada berapa? Kitab dari keseluruhan Rasul yang diturunkan ada berapa? Ada 4. 1 Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua aturan, semua perintah Allah, larangan Allah itu dituangkan di kitab sebelumnya, yang kemudian itu dihimpun di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Gitu ya. Seluruh Al-Quran maknanya itu terkumpul dalam satu surat. Surat apa itu? Surat Fatihah. Makanya itu menjadi rukun. Seluruh kandungan dari kitab Taurat, Zabur sampai dengan Al-Quran terkandung semua di Al-Quran, dikumpulkan di Al-Quran. Kemudian semua surat di Al-Quran terkumpul dalam satu surat maknanya, yaitu di surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu terkumpul di dalam satu ayat, yaitu Bismillah. Dan Bismillah itu terkumpul dalam satu ba ini, Pak. Ini dalam dikatakan oleh ulama, ba itu namanya nuqtatul wujud. Dengan ba inilah segala sesuatunya ada. Makanya dalam kata ulama disebutkan begini, bikana makana wabi yakunu mayakun. Dengan ba inilah segala sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada, dan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pernah diperhatikan, Pak, kenapa ada titik di bawah? Kunaon coba, Pak? Kunaon ayat titik ba teh dihandap ke hiji. Kenapa coba? Apa maknanya coba? Pernah merhatoskeun teu, Pak? Kitu we pokona mah kitu we. Dalam bahasa Arab, Pak, ini ada maknanya, nggak sembarangan. Semua yang ada di Al-Qur'an itu nggak sembarangan, pasti ada makna. Ba di sini dikatakan nuqtatul wujud. Nuqtatul wujud itu satu titik, itulah yang kemudian segala sesuatunya ada. Kita mau nulis asalnya dari apa? Dari titik kan? Berarti ba ini adalah segala sesuatu, titik itu Allah adakan karena ini gitu. Manusia dimulai dari setetes air mani. Setetes air mani itu setitik, Pak. Berarti Allah menciptakan segala sesuatunya dari titik dulu. Kita mau nulis A. A itu kan kita nulis begini dari titik. Betul nggak? Betul. Segala sesuatu dimulai dari titik. Kalau bahasa fisika mah atom. Ternyata alam semesta ini dibentuk dari atom. Betul nggak, Pak? Bikana ma kana wabi yakun ma yakun. Dengan titik inilah Allah, maksudnya begini, Allah itu adalah zat yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan menghilangkan sesuatu yang tadinya ada. Ini makna ba ini. Ini baru satu makna, Pak. Sedangkan ba ini ada 30 makna. Itu baru satu makna saja. Makanya kalau S2, S3 di Timur Tengah, salah satunya guru kami dulu, itu disertasinya cuma huruf ba saja, Pak. Huruf ba saja. Itu bisa membuat disertasi karena ada 30 makna. Ini baru satu makna saja diuraikan. Luar biasa. Lanjut. Kemudian apa lagi? Bi ini, Pak, bi ini itu harus namanya mempunyai muta'alaq atau ketergantungan dengan sesuatu. Contoh begini. Ini kan kalau diartikan bagaimana? Dengan menyebut nama Allah. Apanya gitu? Kita tuh mau ngapain? Kenapa harus menyebut ini? Ini harus ada, ini harus ada. Harus ada sesuatunya di sini yang tidak tampak. Dalam ilmu nahu namanya ta'aluk, Pak. Ta'aluk. Ta'aluk itu adalah kalimat ini itu ada ketergantungan sebelumnya. Sehingga kata ulama nahu ini harus diawali dari kalimat abtadi'u. Aku memulai. Di sini titik-titik tiba-tiba bismillah. Maksudnya adalah
setiap pekerjaan yang baik mulailah dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sehingga ini kemudian menjadi hadis kullu amrin zibalin bismillahirrahmanirrahim fala yubda'u fihi fahuwabdaru. Barang siapa yang akan beraktivitas apapun bentuknya harus membaca bismillah. Karena memang ini titik-titik nih Pak di sini nih. Kamu mau apa saja silahkan. Selama itu baik, baca bismillah. Selama kamu bismillah, maka aku akan ikut. Maksudnya keberkahan ada di situ. Kemudahan ada di situ karena bisa dengan doa. Tetapi kalau tidak, fahuwa abtaru. Atau ada yang menyebutkan redaksi lain, fahuwa aqta'u. Maka terputus keberkahan, terputus kemudian pahala begitu. Ini Pak. Jadi bismillah ini dalam konteks baknya saja itu punya makna mendalam. Ada 30 makna yang insya Allah nanti kalau sudah agak lanjut kita akan bahas satu persatu. Paling tidak ada 8 Pak. Ada 8. Karak hiji liar ya Pak. Ngabandungan ieu teh naon ya. Makhluk naon deui. Bi baru titik. Itu satu huruf. Ismun nama. Allah kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini perhatikan di sini Pak. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kita tahu bahwa Allah itu punya beberapa sifat. Nama-nama yang baik ada berapa Pak? 99. Pertanyaan saya, kenapa yang dipilih untuk mensifati Allah cuma 2? Ayo. 99 yang menjadi wakil sifat Allah disebutkan cuma 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pertanyaan kedua, kenapa susunannya Rahman dulu, baru Rahim dulu? Bapak bisa temukan di semua ayat Al-Quran. Selalu diawali Rahman dulu, Rahim dulu. Pasti itu. Di Al-Fatihah sendiri disebutkan di ayat yang kedua setelah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman nirrahim. Ada yang bisa jawab Bapak? Kenapa susunannya Rahman dulu baru kemudian Rahim? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar dari ustadz lain barangkali? Bu Amah nembean ya? Nembean ya? Di mana itu? Itu Pak. Hanya khusus untuk orang-orang yang beriman dan di akhirat. Di akhirat. Barangkali itu yang pernah dengar. Kalau dibalik dulu, Ar-Rahimi karena untuk orang beriman dulu, karena orang beriman itu didahulukan. Kenapa tidak Ar-Rahimi dulu ya? Bismillahirrahman, berarti Bismillahirrahim, Mir-Rahmani misalkan. Itu namanya. Dari 99 nama Asmaul Husna yang kita kenal, ternyata ini kata di tafsir itu dibahas ini Pak. Salah satunya adalah di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kenapa lafaznya itu Rahmani dulu baru kemudian Rahimi. Nah, salah satunya adalah Allah itu mengenalkan dirinya maha sombong. Al-Mutakabbir. Itu maha sombong kan? Kemudian maha perkasa, Al-Jabbar. Itu kan maha perkasa. Jadi semua sifat itu ternyata terhimpun cuma 2. Jadi kalau dikelompokkan ini masuk kemana, klasifikasi ini masuk kemana, ini masuk kemana. Ternyata dari keseluruhan sifat itu cuma terbagi klasifikasinya 2 pada akhirnya. Allah itu maha Rahman, Allah itu maha Rahim. Jadi 2 ini kesimpulan. Kesimpulan dari 99 nama tadi.
Kenapa didahulukan Ar-Rahmani dulu? Tidak Ar-Rahimi dulu. Betul tadi Pak, Ar-Rahmani itu untuk keseluruhan makhluk. Sedangkan Ar-Rahimi nanti adalah untuk orang-orang yang beriman nanti di Yaumul Hisab. Ar-Rahmani didahulukan karena yang diciptakan oleh Allah itu adalah semua makhluk. Bukan hanya manusia dan bukan hanya kaum mukmin saja. Allah mengedepankan rahmatnya dibandingkan murkanya. Allah murka nggak dengan orang kafir? Murka, tetapi anggar kan masih di rezekian. Ya kan? Padahal Allah bisa pada saat dia mengatakan saya tidak beriman, Allah hancurkan. Seperti kaum-kaum sebelumnya. Bisa saja Pak. Tapi Allah tidak lakukan. Kenapa? Allah mau memperlihatkan bahwa barangkali orang yang ingkar itu, orang yang kafir itu, di tengah perjalanan dia sampai dengan ajalnya bertobat. Begitu Pak. Barangkali di perjalanan dia bermaksiat itu ada secercah hidayah, taufik, kemudian dia kembali tobat. Barangkali begitu. Maka kemudian Ar-Rahmani ini Allah munculkan. Begitu Pak. Itu maknanya begitu. Sedangkan Ar-Rahimi adalah pada saat nanti kita di Yaumul Hisab, di akhirat nanti, Rahim itu adalah semacam kabar gembira kepada kita bahwa nanti akan ada penghisaban. Sekarang contoh begini Pak, Hitler umpama membunuh berapa juta kaum Yahudi umpama? 3 juta. 1 nyawa hanya bisa dibayar dengan 1 nyawa. Berarti harusnya ada 3 juta Hitler dong. Iya kan? Untuk menebus dosanya membunuh. Betul ya? Harusnya begitu. Karena kalau misalkan nih dimatikan misalkan 1 orang, Hitler juga nyawa cuma 1, ya terbayar cuma untuk 1 orang. Sedangkan yang jutaan lainnya bagaimana cara membayarnya? Nggak ada. Maka kemudian di Al-Quran disebutkan untuk membalasnya itu nanti pada saat di neraka dihancurkan, kemudian dijadikan lagi, kulitnya dijadikan lagi, dagingnya dijadikan lagi, dihancurkan lagi, dijadikan lagi, dihancurkan lagi, dijadikan lagi. Kira-kira nyampe nggak 1 juta, 2 juta, 3 juta? Akan lebih di situ. Maka kemudian kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu Pak, bahwa sekecil apapun kita berbuat baik, kita akan menerimanya. Sekecil apapun kita berbuat buruk, kita juga akan menerimanya. Lagi-lagi setitik tadi, dimulai dari setitik tadi. Dia jangan menyepelekan sesuatu yang kecil maksudnya. Karena disitulah semua bermula. Ah, da ieu mah dosa leutik. Tapi ternyata banyak kan? Seetik. Banyak. Begitu Pak. Jadi Ar-Rahimi diakhirkan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang muslim bahwa nanti di akhirat kelak ada pahala yang akan kita dapat pada saat kita mengerjakan banyak amal soleh di dunia. Dan itu tidak akan pernah ada lagi rezeki untuk kaum kafir seperti di dunia. Nggak ada itu yang namanya masih tetap diberi makan, nggak bisa. Nanti di akhirat itu yang diberi makan hanya orang-orang yang beriman. Nggak bisa seperti di dunia. Orang muslim sangsara, balangsak. Orang anu kafir benghar. Mantak di logika manusia kunaonnya orang anu menyembah Allah tetapi balangsak. Dan memang karena Ar-Rahmani ini. Ar-Rahmani itu ya begitu. Jadi tidak ada hubungannya antara ibadah dengan kekayaan. Nggak ada hubungannya Pak. Jangan pernah sekali-kali berpikir kekayaan ada hubungan dengan ibadah. Nggak ada. Nggak ada Pak. Orang ibadahnya rajin ya bisa kaya, bisa miskin. Ya tergantung dari upayanya, bukan ibadahnya. Kalaupun itu berdoa, itu hanya menunjang. Menunjang saja. Jadi jangan keliru itu. Orang mati poe salat tahajud da anger kahirupan teh kiki wah, dan enggak ada hubungannya. Salat duha, sedekah, tapi da anger kieu we hirup. Kan aya nu kitu itu batur ya nu di dieu moal. Moal ngaku. Saloleh di dieu mah tinggal cerah di dieu.
Sanes jalmi anu balangsak tadi beunghar sadaya. Itu panginten Pak, aya nu bade ditaroskeun kanggo kajian orang ayeuna? Mangga. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Dengan kajian ini sebenarnya makna dapat lebih bermakna dan menyentuh. Jadi saya hanya menyimak dan menunjukkan penyelesaiannya rangkaian dikoreksi. Pertama tentang alif dan hamzah. Ya. Hamzah itu alif yang ada kasrohnya ya. Harokat. Kalau alif biasa tidak ada. Nah itu apakah setiap yang ada harusnya itu dibaca ya lapannya kayak itu apa itu kalau yang tidak berharokat itu artinya dihilangkan ya itu bila ikrobismi atau ikrobismi ikrobismi ya bilang gitu ya itu kan itu satu. Kedua tentang harap apakah boleh menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab mengharap sama dengan hijaiyah atau dalam bahasa yang sama dengan lafaz ma'ine? Apakah sama itu ada beda antara Arab dan Siap. Yang pertama, setiap yang berharokat tadi disebut dengan hamzah. Ya, itu bisa berarti a i u itu. Sedangkan yang tidak berharokat biasanya difungsikannya untuk salah satunya untuk mad. Qala rabbi qala. Nah, jadi dia menjadi penanda bahwa itu adalah mad tabi'i atau jaa tuh. Jaa itu adalah alifnya alif kosong. Kita mah kosong ya namanya, kosong. Dalam ilmu nahwu yaitu disebut alif gitu. Sedangkan yang berharokat ada hamzah namanya. Nah, huruf hijaiyah itu ada yang menyebutkan 30, ada yang menyebutkan 28. Ada yang tahu kenapa? Selain orang tahsin. Selain orang tahsin. Orang tahsin masih ulang-ulang ini. So. Saya tanya nih, huruf hijaiyah aya sabaraha, Pak? Dihitung lah, Pak. Alif baca. Sok, aya sabaraha? 28. Yakin? Yakin? Yakin. Hamzah sama alif mungkin kan kalau yang mendapat 28. Heeh. Kalau 30 mungkin bisa. Heeh. Namanya 28 tah. Alif sarang hamzah dibuang atau alif dibuang. Ah, berarti 28. Hiji deui di mana? Ulama terbagi jadi dua pendapat menyebutkan berapa huruf hijaiyah. Aya nu 30. Nah, 30 teh naon hurufna? Alif dengan hamzah kalau dia dipisah maka berarti ada dua, alif dengan hamzah. Yang keduanya lam dengan alif. Lam dengan alif itu kan sudah disebutkan ada lam, ada alif. Jadi asal orang yang mengatakan 30 adalah hamzahnya diambil, lam alifnya diambil. Begitu. Yang 28 dibuang hamzah atau alif dan dibuang lam alif. Alasannya apa? Lam alif kan sudah ada lam dengan alif. Hamzah kan sudah diwakili dengan alif. Begitu. Paham sampai situ, Pak? Alif bengkok. Nah, itu nanti kita bahas di ilmu nahwu ada, Pak. Namanya alif maksuroh namanya. Ada nanti dibahas itu tersendiri. Jadi aya alif nangtung, aya alif bengkok. Orang masuk asal nyebut eta, Pak. Namin. Di istilah bahasa Arabnya alif maksuroh namanya. Itu tidak masuk ke dalam huruf hijaiyah karena dia bukan ya. Bentuknya kan seperti ya, tetapi ada titik dua nggak ada. Kemudian yang lazimnya alif adalah berdiri. Kenapa ini bengkok? Nanti dibahas itu. Kenapa jadi bengkok? Wadduha. Kenapa haknya nggak ke atas? Kenapa jadi muringkel? Kan begitu.
Ada maknanya nanti. Jadi tidak bisa sembarangan itu memang mengartikan wadduha. Wadduha. Itu Pak ya. Kap? Cekap. Dasarna iya Pak. Dasarna iya mohon. Dasarna iya. Mangga. Kenapa nggak ada laba ya riba ada itu emang demikian gitu. Ya, nanti kita bahas juga ya. Itu namanya ada wazan dan mauzun nanti Pak. Baik. Insyaallah nanti kita pelan-pelan ya bahas. Hari ini kita belajar isim, fiil dengan huruf. Itu saja dulu ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.